tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4551-4553 Bab 4551 To Bury the Magic Sea. Di bidang bintang yang luas, alam seperti siklon. Bayangkan alam manusia kita sebagai siklon besar yang tidak bergantung pada bidang bintang. Ada banyak sekali antarmuka terfragmentasi di siklon, dan dunia peri adalah antarmuka terbesar di tengah topan. Hal yang sama juga berlaku untuk alam iblis. Alam di mana alam iblis dan alam manusia berada seperti dua siklon raksasa yang terjalin bolak-balik. Hanya pada waktu tertentu, ketika kedua siklon itu hampir mendekati jarak kontak, adalah mungkin untuk melanjutkan antara alam dan alam. Antar jemput antar. Para beku di bawah dewa sejati hanya dapat menggunakan metode ini untuk melakukan perjalanan melalui alam. Setelah alam iblis dan alam manusia jauh, mereka harus melintasi alam bintang ketika mereka ingin melakukan perjalanan melalui alam, dan akan selalu ada menjadi cahaya yang lewat di alam bintang, sangat berbahaya. Kecuali itu adalah dewa sejati, tidak ada biksu yang dapat melakukan perjalanan melalui bidang bintang tanpa cedera. Guru Styx menjelaskannya dengan liar. Landon Sen tidak bisa memahaminya, dan dia mungkin mengerti kompleksitas pesawat ulang-alik antara alam dan alam. Pantas saja pasukan Demon Territory mengikuti hukum waktu, ternyata keinginan pihak lain untuk masuk ke ranah dunia nyata tidak sesederhana yang disangka. Secara umum, jika pasukan wilayah iblis telah menginvasi alam abadi sejati, jika tidak merebut alam abadi dalam waktu ratusan tahun, saluran transmisi yang awalnya bekerja sangat keras untuk dibuka akan gagal karena perpindahan ruang yang parah. Dan tidak bisa kembali ke alam iblis. Alasan mengapa pasukan wilayah iblis maju dengan penuh semangat adalah karena ia ingin sepenuhnya menempati dunia peri sejati pada saat saluran teleportasi mulai berlaku. Tapi untungnya, ada banyak kekuatan kuat dalam sejarah dunia peri yang telah bergabung untuk melawan musuh. Dalam beberapa dekade, itu akan menjadi persimpangan alam iblis dan alam manusia. Lain kali beban akan jatuh pada anakmu. Nenek moyang Styx menatap Landon Sen dengan dalam. Landon Sen akhirnya memahami aturan waktu invasi dunia iblis ke alam abadi, tak heran jika Zhang Daoling menggunakan Divine Jiguapan untuk menghitung waktu yang tepat ketika alam abadi dihancurkan. Ayah, ini bukan hal yang harus dipertimbangkan Landon Sen. Kamu harus kembali ke topik bagaimana melawan Yuan Shi Tianzun sebelumnya. Fei Ye mengerutkan kening. Nenek moyang sungai Styx tertawa dan berkata, gadis bodoh itu menoleh ke anak laki-laki Bao Landon Sen dengan begitu cepat. Sepertinya kamu memiliki pendapat yang baik tentang anak laki-laki ini. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Fei Ye Jiao berteriak, wajahnya yang cantik sedikit dingin. Senior Styx, jangan bercanda. Ekspresi Landon Sen juga sedikit canggung. Guru Styx menggelengkan kepalanya, kalian benar-benar cuek. Lupakan saja, mari kita bicarakan masalah di antara kalian nanti, saya akan berbicara tentang bisnis dulu. Biji teratai hitam yang baru saja dikatakan orang tua yang mengembunkan energi kematian ada di segel terdalam dari laut pemakaman iblis. Anda bisa mendapatkannya sendiri. Orang tua itu punya cara sendiri untuk mengubah benda ini menjadi senjata melawan Yuan Shi Tianzun. Guru Styx tampak serius. Fei Ye tidak ingin menunjukkan betapa dia peduli pada Landon Sen, tetapi ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa tidak bertanya, ayah, karena kamu baru saja mengatakan bahwa biji teratai hitam akan melepaskan energi kematian dalam jumlah besar. Landon Sen buru-buru membiarkan Landon Sen. Bukankah itu akan menjadi serangan balik ke Landon Sen? Biksu biasa akan mati secara alami jika mereka menyentuhnya, tapi bocah ini Landon Sen adalah pengecualian. Nenek moyang guru Styx mengalihkan pandangannya ke Landon Sen, dan berkata dengan wajah serius, Landon Sen, yang membawa darah Senong, kebetulan bisa menahan energi, reinkarnasi berurutan, yang dilepaskan oleh teratai hitam itu. Benih. Selama dia berhati-hati agar tidak terserap oleh biji teratai hitam, dia tidak akan menderita serangan balik energi kematian. Nenek moyang Styx menambahkan. Landon Sen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah serius, setelah juniornya bersiap, pergi dan ambil kembali biji teratai hitam. Melihat inisiatif Landon Sen, leluhur Styx menunjukkan kekaguman di matanya, dan tersenyum, baiklah, setelah Anda mengambil biji teratai hitam, orang tua itu akan memandu Anda bagaimana menggunakan biji teratai hitam. Berpikir tentang kematian Asura di Laut Penguburan Setan, batu matahari yang ditinggalkan oleh Asura harus ditemukan di Laut Penguburan Setan. Landon Sen bertanya tentang keberadaan Ashura. Guru Styx berkata terus terang, orang tua itu meninggal lebih awal dari Ashura, dan kamu tidak tahu di mana dia dimakamkan. Kamu harus mencarinya sendiri. Tetapi karena tubuh Ashura adalah batu berwarna 9 warna yang kacau, kamu tidak boleh tidak menemukannya. Sulit. Dengan penglihatan leluhur Styx, dia secara alami melihat perpaduan tubuh jiwa Landon Sen dan bumi dan batu. Sangat mudah untuk menemukan keberadaan Sunstone hanya dengan menggunakan kekuatan resonansi antara bebatuan yang memenuhi langit 9 warna sebagai petunjuk. Terima kasih senior Styx atas nasihatnya, generasi muda akan segera membawa benih teratai hitam itu.
Landen Sen dengan hormat memeluk tinjunya ke arah leluhur sungai Styx. Seharusnya tidak terlambat. Setelah Anda bersiap, pergi ke pemakaman Laut Iblis, orang tua, dan tunggu Anda kembali ke sini. Kata leluhur guru Stygian acuh tak acuh. Iya. Landen Sen mengangguk sedikit. Laut penguburan iblis terletak di utara sungai Styx, wilayah laut di perbatasan utara alam abadi sejati, tidak terlalu jauh dari kuil Dewi. Apakah putriku pergi bersama? Fei Ye meminta instruksi. Guru Styx berteriak, serahkan pada Landen Sen untuk mengurus hal-hal petualang. Gadis, jangan pergi, saya punya hal lain untuk Anda lakukan. Iya. Fei Ye menanggapi dengan lembut. Setelah beberapa percakapan, Landen Sen mengucapkan selamat tinggal pada Fei Ye dan Styx, dan meninggalkan Scarlet Space. Landen Sen mengambil keputusan, siap untuk mengambil biji teratai hitam segera. Kali ini untuk mengubur Laut Iblis, saya bisa menemukan Sunstone yang ditinggalkan oleh Ashura. Menurut Pangeran Ketiga Neza pada saat itu, Ashura sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan pada dirinya sendiri. Landen Sen masih meragukan hubungan antara Asura dan Yuan Shi Tianzun, tapi dia juga orang yang dipilih surgawi, dan dia juga berharap bisa mendengar beberapa rahasia dari Asura. Tidak melakukan apa yang dia pikirkan untuk saat ini, Landen Sen kembali ke tabut suci Yuanling dan menjelaskan sesuatu kepada para pembudidaya. Itu masalahnya. Aku juga mengundangmu untuk tinggal di Styx sebentar. Setelah Sen pergi ke Laut Iblis untuk mencari apa yang dia butuhkan, lalu datang dan bergabunglah dengan semuanya. Kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Duan Lei mengerutkan kening dan berkata, Laut Pemakaman Iblis berbahaya, apakah rekan Taois Sen membutuhkan bantuan? Ya, lebih baik biarkan aku menunggu untuk pergi denganmu, atau seseorang dapat membantumu. 9 Dewa Racun juga berkata. Tidak perlu, hanya Sen yang bisa pergi, semuanya harap tetap di Styx dengan ketenangan pikiran. Perjalanan ini melibatkan beberapa rahasia privasi penting, dan Landen Sen merasa lebih baik pergi sendiri. Melihat kegigihan Landen Sen, para kultivator tidak keberatan. Anakku, jika kamu perlu menemukan sesuatu, kamu sebaiknya membawa Ming Yue. Ming Yue mungkin bisa membantumu. Murong Ming Yue meluncurkan transmisi suara ke arah Landen Sen. Dengan kepintarannya, dia mungkin bisa menebak bahwa Landen Sen sedang mencari sesuatu. Landen Sen menjawab, Ming Yue, saya telah menerimanya dengan niat baik, tetapi kali ini hal yang Anda cari harus mudah ditemukan. Anda tidak perlu mengambil risiko mengikuti saya. Karena itu, Landen Sen tidak lupa mengatakan kepada Bing Sui, kamu harus melindungi Ming Yue dan Seira. Bing Sui mengangguk dan menjawab, jangan khawatir, nak. Bab 4552 Sunstone. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Landen Sen memulai perjalanan ke Laut Pemakaman Iblis sendirian. Melihat kepergian Landen Sen, Murong Ming Yue dan Seira merasa seperti perasaan campur aduk. Mereka tidak mau dilindungi oleh es dan salju. Mereka hanya membenci kultivasi yang buruk, dan sekarang mereka hanya bisa menerimanya dengan patuh. Ketiga iblis wanita dengan ramah mengundang Duan Lei dan 9 Raja Dewa Racun untuk tinggal di Aula Dewi untuk sementara waktu, tetapi keduanya tetap menolak. Sebagai biksu asing, mereka tidak ingin mengganggu Dewi Malam Scarlet dan tingkat tinggi dari wilayah abadi dunia bawah utara ini. Duan Lei dan Dewa 9 Racun Dewa memerintahkan Sushan dan banyak tetua Zoroastrianisme untuk tetap di perahu suci Yuanling, menunggu Landen Sen kembali. Di atas langit, di angkasa yang diselimuti darah. Ayah, Anda dapat yakin bahwa Landen Sen akan pergi ke Laut Pemakaman Iblis sendirian untuk menemukan benih teratai hitam. Putriku mendengar bahwa Laut Pemakaman Iblis memiliki jiwa iblis yang sangat kuat, tetapi semua biksu yang masuk ke Laut Pemakaman Iblis adalah bolak-balik. Fei Ye mengerutkan kening. Leluhur Styx tersenyum dan berkata, jika anak itu Landen Sen bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memasuki Laut Pemakaman Iblis, dia tidak pantas menjadi yang terpilih. Jangan khawatir, karena ayahnya, tentu saja, dia tidak ingin mendorong terpilih ke dalam lubang api. Jika dia bisa kembali dengan lancar kali ini, dia pasti akan mendapatkan banyak rejeki. Fei Ye tampak rumit dan berkata, ayah, mengapa kamu begitu optimis tentang Landen Sen? Saat itu, Ashura juga yang terpilih. Bagaimana takdirnya? Ayah, kamu harus mengerti. Nenek moyang Styx berkata dengan ekspresi serius, yaitu, Asura saat itu hanyalah bidak catur di bawah kendali Yuan Shi Tianzun. Landen Sen, anak ini benar-benar berbeda dari Ashura, dia bukanlah eksistensi yang dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Yuan Shi Tianzun. Ada variabel dalam Landen Sen yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, dan variabel inilah yang membuatnya menjadi harapan di mata beberapa orang yang berkuasa. Kuharap begitu. Fei Ye mendesah pelan. Setelah mengalami perang kepunahan di masa lalu, Fei Ye telah menyaksikan kematian semua makhluk hidup, dan dia juga mengalami krisis hidup dan mati. Sekarang dia hanya berharap bahwa dunia abadi sejati di masa depan dapat memperoleh kembali vitalitasnya, dan tidak akan ada lagi perang kepunahan seperti yang terjadi di masa lalu.
Styx mengajari para leluhur, selama bocah itu Landen Sen bisa memberantas bencana besar Yuan Shitianzun, tidak akan sulit baginya untuk menyelamatkan dunia. Haha, jika kamu benar-benar dapat menghancurkan Yuan Shitianzun, kamu akan menjadi mak comblang untuk ayahmu, dan biarkan anak itu Landen Sen menikahimu sebagai istrinya. Mulai sekarang, kamu gadis akan menunggu untuk menjalani kehidupan yang baik. Gaya nenek moyang guru Stygian berubah, dan dia berkata sambil tersenyum. Wajah cantik Fei Ye sedikit terkejut, dan dia menolak, ayah, jangan bicara omong kosong, putriku tidak akrab dengan Landen Sen, paling baik itu bisa dianggap sebagai hubungan pertemanan biasa, dan dia tidak tertarik membahas pernikahan dengan Landen Sen. Nenek moyang Styx berteriak, kamu perlahan bisa menjadi akrab jika kamu tidak terbiasa. Anak ini mampu melindungi hatimu dengan baik, itu dianggap disengaja. Jangan melihat usia muda Landen Sen, tapi dia juga seorang pilihan yang wajar, jika dia bisa menjadi istri yang terpilih, kamu gadis yang diuntungkan. Meski begitu, Landen Sen sudah menjadi sekelompok istri dan selir, bagaimana putrinya bisa berkomitmen padanya? Fei Ye menggigit bibir tipisnya dengan ringan, nadanya sedikit tergesa-gesa. Sebagai Dewi Alam Abadi Dunia Bawah Utara, Fei Ye memiliki penglihatan yang sangat tinggi, dan hanya sedikit biksu yang dapat melihatnya. Sejujurnya, dengan bakat dan kekuatan Landen Sen, dia benar-benar bisa muncul di matanya. Selain itu, Landen Sen melakukan beberapa tindakan, tidak senonoh, pada dirinya sendiri, yang merupakan simpul dalam pikiran Fei Ye, dia sering tanpa sadar memikirkan adegan memalukan itu dalam pikirannya. Jika Landen Sen tidak memiliki istri, selir, atau pasangan, Fei Ye benar-benar tidak keberatan mempertimbangkan apakah akan menikahi Landen Sen. Tapi istri dan selir Landen Sen berkelompok, dan pengikut Tao tersebar di mana-mana, yang toh tidak bisa diterima Fei Ye. Bagaimanapun, dia tidak pernah memiliki lorong sebelumnya, dan hatinya pasti akan sedikit tidak seimbang. Nenek moyang Sungai Styx tidak menganggapnya serius, tidaklah normal bagi generasi kultivasi dan Taoisme untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, tetapi saat itu ada 800 selir. Ahem. Berbicara tentang ini, Guru Styx terbatuk, dan dia sepertinya telah mengungkapkan sesuatu. Jauh, singkatnya, dengan bakat dan bakat Landen Sen, selama tidak ada yang salah, dengan waktu, masih ada harapan besar untuk dipromosikan ke posisi penguasa surgawi. Saat itu, Anda, sebagai nyonya penguasa surgawi, akan dikagumi oleh semua, dan kamu juga akan menjadi hebat bagiku di dunia bawah utara. Untung, ayahku menyarankanmu untuk memikirkannya. Nenek moyang Styx membujuk dengan serius. Fei Ye sedikit tidak bisa berkata-kata dan pusing, putriku berdedikasi untuk mengejar jalan besar dan tidak akan pernah mempertimbangkan untuk berkomitmen pada orang lain. Bahkan jika dia benar-benar ingin berbicara tentang pernikahan dalam hidup ini, dia hanya akan menikahi orang yang dia kenal. Mengagumi. Melihat hidup dan mati Fei Ye, Guru Styx menjadi cemas dan berteriak, kamu gadis bodoh masih terlalu muda. Setelah pertempuran untuk menghancurkan dunia, kamu harus tahu bahwa hanya kekuatan adalah satu-satunya kebenaran, yang kuat. Dapat mendominasi segalanya, seperti Yuan Shitianzun yang menghitung segala macam hal. Landen Sen mungkin akan menjadi penguasa dunia abadi berikutnya, dan aku ingin memberimu kesempatan untuk ayahku. Bukan karena ayahku menyerangmu, bakatmu tidak sebaik Landen Sen, jika tidak ada hitam biji teratai, itu akan menjadi lebih buruk. Fei Ye menghela nafas ringan, dan berkata pelan, putriku telah memutuskan, dan ayahku tidak perlu membujuknya. Meskipun putriku tidak sebagus Landen Sen, dia tidak akan diganggu di masa depan. Adapun pemulihan dari dunia bawah utara, putriku akan bekerja keras. Nenek moyang Styx benar-benar tidak bisa membujuk Fei Ye, jadi dia hanya bisa menyerahkannya. Bahkan, sebelum dia melihat Landen Sen, dia berencana untuk menikahkan putrinya dengan Landen Sen, karena itulah dia tergoda untuk bertemu dengan Landen Sen saat pertemuan tersebut, yang setara dengan ujian terselubung. Nenek moyang Styx sangat menyayangi Fei Ye, jika tidak, dia tidak akan mengubur biji teratai hitam di hati Fei Ye. Karena yang disebut perawatan adalah kekacauan, nenek moyang Styx tahu bahwa kekuatan kemauannya pada akhirnya akan mati, dan menjadi lebih khawatir tentang masa depan Fei Ye, jadi dia berpikir untuk membiarkannya menikahi Landen Sen, tetapi sayangnya putri ini tidak mendengarkan nasihat. Nenek moyang Styx sangat tidak berdaya, dan sekarang dia hanya bisa menjual bantuan kepada yang terpilih, biarkan Landen Sen menjaga putrinya di masa depan. Beberapa jam kemudian, Landen Sen terbang menjauh dari dataran tandus di ujung Styx, dan datang ke langit di atas lautan hitam tak berujung. Laut di sini terletak di perbatasan utara dunia bawah utara. Lautnya berwarna abu-abu kehitaman dan keruh. Lautnya hitam dan angin bertiup kencang, ombak besar melonjak ke langit, bercampur dengan energi iblis yang kaya dan energi tak bernyawa. Hembusan angin menerpa, nafas yang menakutkan dan aneh membuat orang bergidik. Landen Sen bolak-balik di atas laut untuk sementara waktu, memastikan bahwa dia telah sampai di tempat tujuan. Wilayah laut di sini adalah laut penguburan iblis.
Saya ingat bahwa Tiandi Baojian juga pernah melihat keberadaan Sunstone sebelumnya, dan gambar yang muncul sangat dekat dengan pemandangan di wilayah laut ini, tetapi badai dan ombak digambar lebih intens, bahkan badai bercampur. Dengan celah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Diduga batu matahari seharusnya berada di kedalaman laut penguburan Laut Iblis. Untuk menemukan arahnya, Landon Sen mengambil sepotong akar teratai yang murni seperti giok dari cincin penyimpanan akar teratai memancarkan cahaya putih yang menakjubkan di telapak tangannya. Ini persis dengan tubuh dari akar teratai dari Pangeran Neza ketiga. Sebelumnya di Aula Kaisar Ling Qiao di Lingyun Tiangong, Pangeran ketiga Neza telah memberitahu Landon Sen bahwa tubuh akar teratai yang ditinggalkannya dapat merasakan nafas Ashura dalam jarak tertentu. Bab 4553 Underwater Soul. Landon Sen mencoba memasukkan kekuatan spiritual yang kacau ke dalam akar teratai giok putih bersih, dan tenggelam dalam pikiran spiritualnya sendiri, merasakan nafas Asura. Berdengung. Akar teratai memancarkan cahaya putih berkabut, dan cahaya putih itu meledak dan berdetak secara teratur, seolah-olah beresonansi. Kesadaran ilahi Landon Sen yang menembus ke dalam akar teratai dengan cepat merasakan kedalaman wilayah laut ini, dan resonansi lemah datang darinya, yang sangat jauh dari tempatnya sekarang. Meskipun lokasi di mana kekuatan resonansi berasal sedikit tidak jelas, itu sudah cukup untuk menjadi arahan umum bagi Landon Sen untuk bepergian. Landon Sen terbang ke depan dengan kecepatan penuh menuju posisi di mana kekuatan resonansi datang. Deburial dimensi memang sangat aneh. Semakin banyak Anda bergerak menuju kedalaman laut, semakin kacau ruang angkasa, gejolak laut, gelombang besar yang melonjak ke langit, dan badai-badai luar angkasa yang bertiup dari waktu ke waktu. Laut. Para biksu di bawah Daluo Jinxian melangkah ke laut pemakaman iblis ini tidak hanya dengan mudah tersesat, tetapi jika mereka diledakkan oleh badai luar angkasa yang kuat, tubuh fisik mereka akan berubah menjadi bubuk di tempat, yang sangat berbahaya. Mungkin karena Burial Dimensi adalah medan perang utama Perang Dunia, ruang di kedalaman laut sangat hancur, menyebabkan seluruh ruang laut menjadi tidak teratur secara tidak normal, dan mudah tersesat. Untungnya, Landon Sen memiliki posisi pemandu akar teratai ini, jadi dia tidak kehilangan posisinya. Dia terus terbang dengan kecepatan tercepat, dan setelah berjalan dengan cara ini selama beberapa hari, dia datang ke perairan tengah dari Laut Setan Penguburan. Wilayah Laut Tengah sangat berbeda dengan wilayah laut luar, wilayah laut diselimuti oleh energi iblis dan mati yang sangat kaya, dan laut yang bergolak ditutupi dengan lapisan cahaya hitam yang sangat gelap, yang membuat orang merasa ngeri. Sejumlah besar energi mati dan energi iblis keruh naik dari permukaan laut, sehingga seluruh langit diselimuti energi mati dan energi iblis, menutupi langit dan matahari. Ketika Landon Sen melakukan perjalanan ke perairan tengah dari Laut Setan Penguburan, dia sudah tidak terlihat. Ada juga tornado hitam aneh di laut di depannya, tornado itu menutupi ratusan ribu mil dan menggulung air yang mengerikan. Momentumnya mengejutkan. Landon Sen tidak repot-repot memutar, tornado belaka ini bukanlah ancaman baginya. Mengandalkan kekuatan Senong untuk melindungi tubuhnya, ditambah dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari tubuh fisiknya, Landon Sen terjun ke dalam tornado hitam. Bum bum bum. Benar saja, tornado yang melanda adalah badai luar angkasa yang dahsyat, dan ada celah angkasa berbentuk siklon di tengah Tuyere. Badai antariksa yang digulung oleh hisapan yang dihasilkan oleh retakan ruang angkasa ini. Namun, ini bukan poin utamanya. Poin kuncinya adalah bahwa dalam badai ini bercampur dengan perairan yang mengerikan, ada banyak ikan aneh hitam yang terbang di sekitar. Panjangnya 30 hingga 40 meter. Mereka dikelilingi oleh api sihir hitam, melepaskan nafas horor yang menakjubkan. Ada banyak ikan aneh di mana-mana di dalam tornado, dan jumlah itu bisa membuat kulit kepala orang mati rasa. Ikan aneh ini terbakar dengan api ajaib di sekujur tubuh. Setelah menemukan Landon Sen bergegas ke tornado, mereka membuka mulut mereka dan menelannya ke arah Landon Sen dengan kecepatan yang sangat cepat. Landon Sen menembakkan beberapa api asli Jiu Mei secara acak di telapak tangannya, bergegas kemana-mana. Bum bum bum. Serangkaian suara kekerasan yang menusuk telinga datang, dan ikan-ikan aneh hitam ini ditelan oleh api Jiu Mei yang sebenarnya, dan tubuh mereka menghilang dan runtuh, berubah menjadi awan energi hitam. Tapi tidak butuh waktu lama bagi aura hitam ini untuk hancur dan mengembun satu sama lain, membentuk kembali tubuh ikan hitam aneh, dan terus menerkam ke arah Landon Sen. Jiwa yang mati. Melihat pemandangan aneh ini, Landon Sen mengangkat alisnya, dan kali ini dia memanfaatkan tren tersebut dan menembak Immaculate Light. Mendesis. Di bawah dampak cahaya tak bernoda, tubuh ikan monster hitam dibakar oleh lava cair, dan segera runtuh, berubah menjadi sekelompok jiwa sihir yang lemah, berteriak ngeri, melarikan diri, dan tidak berani mendekati gelombang Sen. Menarik. Melihat bahwa bahkan cahaya tak bernoda gagal untuk sepenuhnya membunuh ikan hitam aneh ini, mata Landon Sen sedikit menyusut, mengungkapkan ekspresi yang bijaksana. Ikan monster hitam ini mirip dengan kombinasi jiwa mati dan jiwa iblis, mungkin kehidupan roh aneh yang lahir setelah jiwa iblis terkubur di lautan penguburan yang menyatu dengan kematian.
Untuk memverifikasi pikiran di dalam hatinya, Landen Sen menggulung sepotong besar cahaya tak bernoda dan api nyata Jiu Mei berturut-turut. Di bawah gerusan cahaya suci yang tidak bersalah, energi mati reinkarnasi dalam roh ikan aneh hitam ini diusir, dan mereka kembali ke jiwa iblis normal, melarikan diri dengan panik seperti burung yang ketakutan. Segera setelah itu, jiwa iblis yang melarikan diri ini terkena api sebenarnya dari Jiu Mei, dan mereka dimusnahkan. Benar saja, jiwa iblis aneh ini tampaknya merupakan tubuh abadi, tetapi selama mereka menyingkirkan energi mati reinkarnasi dalam jiwa iblis, mereka masih dapat dibunuh oleh kekuatan magis biasa. Melihat ikan aneh hitam tak berujung di tornado ini, Landen Sen tidak bisa menahan keterkejutannya, begitu banyak jiwa iblis dapat digunakan sebagai makanan garis keturunan Yuan Feng. Tubuh Yuan Feng yang sebenarnya. Landen Sen berteriak, dan seluruh tubuhnya terpesona oleh sinar 9 warna dari langit. Dalam bak mandi pancaran 9 warna, Landen Sen menjelma menjadi angin langit yang panjang, dengan api 9 warna menyala di sekujur tubuhnya, bulu burung phoenix emas berkilau seperti permata, dan 3 bulu ling di ekornya melepaskan cahaya keemasan yang menembus langit, itu adalah tubuh Yuan Feng. Menciak. Tubuh Yuan Feng, yang ditransformasikan oleh Landen Sen, menggulung langit dan cahaya 9 warna seperti bumi, dan suara jeritan burung phoenix yang mengejutkan dunia di mulutnya. Dengan paruh, sejumlah besar ikan hitam aneh terhisap ke mulutnya oleh Yuan Feng dan ditelan. Dengan cara ini, Landen Sen, yang telah diubah menjadi tubuh Yuan Feng, mulai secara tidak bermoral menyerap iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam badai tornado. Dalam proses menyerap jiwa iblis, permukaan tubuh Yuan Feng juga bersinar dengan cahaya suci yang cemerlang dan tidak berbahaya. Landen Sen memiliki kekuatan Senong untuk melindungi tubuh, dan sangat mungkin menggunakan cahaya suci yang tak bernoda untuk memurnikan energi mati reinkarnasi saat melahap jiwa iblis, dan mengeluarkan semua energi mati yang terkandung dalam jiwa iblis. Dengan cara ini, itu setara dengan menyerap setan-setan ini tanpa efek samping. Ada begitu banyak jiwa iblis yang bisa ditelan, ini hanya hal yang baik di langit. Landen Sen sedang dalam suasana hati yang baik selama makan dan menelan kurma, dia bisa merasakan garis darah Yuan Feng di tubuhnya menguat sedikit demi sedikit, seolah-olah aliran kekuatan yang stabil mengalir ke tubuh jiwa, membuatnya segar. Tetapi saat-saat indah tidak berlangsung lama, dan operasi Landen Sen membuat ikan hitam di badai tornado merasakan krisis besar. Mendesis. Ikan-ikan itu menjerit tajam, dan ikan-ikan aneh yang tak terhitung jumlahnya memeluk dan berkumpul bersama, dan tubuh mereka berubah menjadi kelompok jiwa iblis, yang bergabung dan berkumpul di siklon angkasa Tuyere, dan berubah menjadi jiwa iblis yang besar. Saat ikan monster dan jiwa iblis di sekitarnya terus mengalir masuk, jiwa iblis raksasa berkembang lebih jauh, semakin besar dan besar, sampai membengkak hingga setinggi puluhan ribu kaki yang mengerikan. Pada akhirnya, jiwa iblis raksasa ini berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi dengan ukuran yang menakutkan. Wow! Binatang raksasa itu panjangnya sekitar 10 juta dan terlihat seperti paus raksasa hitam, tetapi tidak memiliki daging. Ia terbakar dengan nyala api. Matanya berkedip dengan 2 kilatan darah merah. Kepala besarnya seperti gunung yang berlubang dan tumpul. Ada geraman rendah dan aneh.